Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu efektif dan juga strategis bersama dengan Bapak Suparjo nih sebagai wirausahawan. Pak Parjo, kalau Pak Parjo sendiri lihat cuaca di Bengkulu nih ya, beberapa hari kebelakang ini gimana Pak Parjo? Cukup tidak menentu sih kalau saya lihat. Hujan kadang seharian penuh gitu ya. Jadi kadang muncul badai. Jadi ya harus berhati-hati sih. Nggak bisa kita prediksi ya Pak. Sesuai dengan prediksi hari ini pemirsa, kami pengen bagiin nih informasi cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini untuk Pak Parjo nih dan juga pemirsa yang hari ini punya aktivitas nih ya. Kita lihat dulu untuk wilayah pertama di Rejang Lebong dan juga Kepahyang. Kalau di Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 18 sampai 31 derajat Celcius. Di Kabupaten Kepahyang siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 19 sampai 31 derajat Celcius. Next kita lihat untuk wilayah Bengkulu Utara dan juga Mukomuko nih. Kalau di Bengkulu Utara siang nanti diprediksi akan hujan ringan ya dengan suhunya 22 sampai 32 derajat Celcius. Di Mukomuko siang nanti juga sama seperti utara, hujan ringan ya dengan suhunya 23 sampai 32 derajat Celcius. Next kita lihat wilayah selanjutnya di Kabupaten Seluma dan juga Lebong nih. Kalau di Seluma siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 23 sampai 32 derajat Celcius. Di Kabupaten Lebong siang nanti diprediksi akan hujan ringan dengan suhunya 17 sampai 31 derajat Celcius. Selanjutnya kita lihat di Bengkulu Selatan dan juga Kaur nih. Nah, untuk masyarakat Bengkulu Selatan nih, siang nanti di sana diprediksi akan hujan ringan dengan suhunya 21 sampai 32 derajat Celcius. Di Kabupaten Kaur siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 24 sampai 32 derajat Celcius. Terakhir kita lihat untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah nih. Kalau di Kota Bengkulu siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 24 sampai 32 derajat Celcius. Di Bengkulu Tengah siang nanti diprediksi akan hujan ringan dengan suhunya 21 sampai 32 derajat Celcius. Nah, itu ya tadi ya pemirsa informasi cuaca yang sudah kami terima dari BMKG. Bapak sendiri Pak, pernah nggak sih Pak murid-muridnya buat alat yang berhubungan dengan cuaca, misalnya pendeteksi hujan, atau panas atau angin dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan cuaca? Jadi ada 2 alat yang berkaitan dengan cuaca. Dampak dari cuaca ekstrim contohnya banjir ya. Jadi ada alat pendeteksi banjir. Jadi begitu banjir itu dikasih level tuh, level 1 itu peringatan, level 2 naik airnya itu hati-hati, level 3 paling udah mencapai titik tinggi dan seterusnya itu bahaya. Itu pakai alarm? Ya, ada alarm dan mengirim ke ini Mbak, ke SMS. Oh, sinyal SMS. Ya, jadi misalnya ini untuk di rumah pribadi, rumah yang rawan banjir itu ya. Kalau orangnya lagi di luar, dia akan dapat info. Misalnya cuacanya hujan, dia terpaksa harus aktivitas di luar, maka dia akan dapat info. Oh, rumah sudah mulai ada tanda-tanda banjir nih, dia kan bisa langsung segera pulang dan mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk yang daerah rawan banjir nih boleh ya. Kalau gempa misalnya? Gempa ada Mbak. Ada juga. Itu juga menjadi salah satu alat untuk kompetisi waktu itu Man model, Man 1 Kota Bengkulu. Itu ikut lomba. Alatnya adalah rumah dengan 3 pendeteksi bencana. Mitigasi rumah dengan mitigasi bencana. Jadi ada bencana gempa, ada bencana banjir dan ada bencana kebakaran. Oh, langsung sekali 3 deteksi ya. Jadi di rumah itu dipasangi 3 pendeteksi kondisi itu, kemudian juga dengan 3 mitigasi. Contoh misalnya gempa ya, gempa itu dipasangi alat pendeteksi gempa atau alat getar di dekat pintu. Jadi begitu ada gempa, maka yang terjadi adalah pertama bunyi alarm, kedua kunci pintu langsung terbuka. Oh, otomatis gitu ya? Karena kan kondisinya Mbak, kalau gempa itu ada pintu-pintu yang karena kondisinya udah tergoncang, posisinya nggak lurus lagi, akan susah dibuka. Sehingga kunci
Bahkan kunci dibuka langsung pintunya dibukakan, kemudian alarm berbunyi sehingga orang dengan mudah bisa keluar rumah. Gitu. Iya. Kalau banjir itu ada penutup pintu, kemudian yang air udah terlanjur masuk itu ada penyedot mesin air, penyedot air membuang keluar. Bunyi alarm. Kemudian kalau kebakaran dia ada sprayer air yang udah disiapkan untuk menyiram Ruangan api. tersebut, ya. Seperti itu. Udah canggih semua sekarang ya. Semuanya serba canggih. Tapi kalau dijual kayaknya mahal banget ya. Kalau yang betulan ya butuh biaya lah. Butuh ya. biaya Iya, banyak betul. nih. Nah, Pak Parjo, kalau tadi Bapak lihat ya kondisi cuaca sekarang di beberapa wilayah itu kan ada yang hujan, ada yang panas. Mungkin ada himbauannya Pak kepada masyarakat ya? Ya ada baiknya kita melihat perakiraan cuaca ya sebelum kita beraktivitas, karena kan apalagi kondisi kita misalnya mau ke daerah Kepayang lewat gunung, itu kan kalau kondisi hujan itu sangat rawan. Iya. Terjadi longsor, terjadi pohon tumbang, udah banyak kejadian. Jadi kita ada baiknya melihat cuaca supaya kita bisa memastikan dan menyiapkan diri untuk beraktivitas ke daerah yang kita tuju itu. Baik. Di Bengkulu juga banyak pohon besar yang kalau ada badai itu beberapa tumbang. Pohon-pohon tua kan ya, jadi Iya. kita harus menghindari nih kalau misalnya cuaca sedang buruk gitu. Iya. Oke Pak Parjo, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu efektif dan juga strategis. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.